Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi di Cerita Tani bersama aku, Rahma Aura, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Nah, bintang tamu kali ini itu sangat membuat saya deg-degan ya, jujur aja. Mari kita sapa dulu. Halo Mas Solik, Halo, selamat pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Kita menyapa teman-teman di rumah biar bisa lebih akrab dan bisa lebih kenal. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa ataupun anak-anak pertanian yang memperjuangkan ketahanan pangan Indonesia. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Kholik Robani. Saya asli dari Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Dan di sini saya diamati sebagai Ketua Taruna Tani Desa Gentungan. Apa sih Taruna Tani? Itu adalah suatu kelompok anak muda petani milenial yang ada di Desa Gentungan. Pembukaan yang sangat membuat deg-degan. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu anak muda dan pertanian. Cocok atau cuma angan-angan? Nah, tema kali ini tuh sangat cocok dengan Mas Solik karena Mas Solik itu sudah terjun di pertanian sejak kecil ya, Mas. Ceritanya betul? Ya. Bahkan SD katanya sering dimarahin gurunya karena nggak masuk kelas setiap hari Sabtu katanya. Nah, Mas Solik, di zaman sekarang kan anak muda kebanyakan lebih memilih untuk merantau keluar kota atau menjadi pekerja kantoran. Nah, apa sih yang membuat Mas Solik itu memilih untuk menjadi petani dan bertani? Ya, sebelumnya sih punya cerita masa lalu ya. Jadi lebih ke memang betul dari sejak kecil. Saya kelas 4, 5, 6 usia SD itu setiap hari Sabtu itu kan kalau di kelas itu biasanya kan free, nggak ditinggal guru lah kalau dulu tinggal Rapat guru gitu ya? rapat gitu. Jadi kita dibiarkan nggak ada kegiatan, makanya lebih lebih memilih ikut orang tua ke sawah, entah main entah apa. Dari situ timbul nyaman di dunia pertanian. Kalau dulu belum mengenal apa-apa, cuma ya seneng di sawah daripada main sama yang lain, mainnya di sawah. Terus berlanjutlah ke usia SMP, masuk di dunia SMP itu lebih ke mengenal apa ya dulu, kayak kalau sekarang integrated farming lah. Jadi dulu suka nanam sayuran sama ternak kelinci. Jadi kelas 1 menginjak kelas 2 SMP itu dulu udah bisa dikatakan punya penghasilan sendiri dari ternak kelinci itu sendiri sampai usia lulus SMP. Jadi lebih memang dari dulu memang nyaman Memang banget. suka ya? Iya. Itu kan juga mungkin turunan dari orang tua yang mungkin sudah menjadi petani. Iya, kebetulan orang tua petani. Saya 3 bersaudara, tapi kakak sama adik memang nggak suka di dunia pertanian. Oh, Passionnya beda. oke. Terus nih Mas Solik, peluang besar apa nih yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda zaman sekarang di bidang pertanian? Kalau berbicara sekarang luar biasa sebetulnya dibanding kalau zaman dulu, terutama di teknologi. Sekarang terkenal dengan smart farming. Jadi anak-anak muda itu peluangnya luar biasa. Bertani itu jangan memandang dari salah satu sudut pandangnya cuma satu, dia kotor atau kepanasan dan sebagainya. Zaman sekarang ada smart farming, jadi bertani nggak harus di lahan kan, ada greenhouse dan hidroponik dan sebagainya. Itu peluang-peluang anak muda yang sebetulnya sangat menjanjikan. Apalagi kan sekarang anak muda mungkin cocoknya dan tertariknya di teknologi mungkin ya. Dan kan sekarang banyak sekali teknologi pertanian. Betul. Jadi dan anak muda sekarang itu enaknya kita mau masuk di pertanian itu, kalau anak muda kan gagasannya semangatnya masih menggebu-gebu, tapi biasanya kan lemah di permodalan. Iya sih benar. Tapi sekarang enggak, zamannya lemah di permodalan, kita memperluas relasi, jadi kerjanya kerja bareng-bareng, mana yang punya modal, mana yang punya ide kreatif, kita kolaborasikan. Itu kalau bisa nangkap memang luar biasa kalau zaman sekarang. Ya, jadi sebenarnya nggak harus dari modal sendiri. Iya. Setelah Mas Solik terjun di bidang pertanian, Iya. masih ada tantangan apa sih yang dihadapi setelah terjun gitu? Ya kalau di dunia pertanian sebetulnya kita ini sebagai petani jadi kayak gimana ya? Dari awal kita bibit beli, Ya. pupuk beli, jasa kita menggunakan jasa orang lain, yang menentukan harga dari orang lain, bibit dari orang lain juga. Tapi ketika seorang petani punya produk, kita nggak bisa menentuin harga. Iya benar. Nah itu yang menjadi kendala. Jadi Harus mengikuti pasar. harus mengikuti pasar, kalah sama tengkulak. Jadi kenapa?
kalau pupuk nggak bisa dinego, benih juga nggak bisa dinego, tapi ketika kita sebagai petani punya produk walaupun grade A ataupun kelas A bagus, tapi kita nggak bisa menurunin harga. Kalau maksudnya di tengkulak, kecuali kalau kita memang maksudnya seperti kayak langsung ke konsumen, itu beda. Tapi penyerapannya juga terkendala, nggak begitu banyak. Melewati berbagai tantangan, strategi apa atau langkah apa yang bisa dilakukan untuk menarik generasi muda terjun ke pertanian? Karena jujur saya aja ya yang mahasiswa pertanian tuh kayak agak ragu gitu, kalau mau terjun ke pertanian langsung menjadi petani macul. Nah, itu salah satu sudut pandang yang mungkin masih terbayang-bayang. Oh, aku nanti kalau jadi petani harus olah lahan, harus kotor-kotoran. Nah, yang saya sampaikan di awal kan nggak seperti itu. Jadi lebih ke teknologi juga bisa dimasukkan, kayak metode yang modern, mesin-mesin itu semuanya kan bisa sekarang sudah canggih. Jadi lebih ke anak muda itu lebih ke kayak operasionalnya lah, lebih ke kayak ya bisa dikatakan apa ya, luasnya sih sebetulnya. Jadi kalau saya sendiri, saya lebih ke tanaman itu kayak ada rasa sendiri ya. Jadi tanaman itu saya ibaratkan anak sih. Jadi totalitas untuk merawat itu nggak ada paksaan harus gini nggak. Jadi eh, kalau anak muda itu biasanya yang belum terjun, apalagi yang belum merasakan hasilnya itu pasti masih bertanya-tanya. Tapi ketika sudah berterjun di dalam dunia pertanian atau peternakan, di situ sudah menuai hasilnya, itu pasti ketagihan. Nah, terus dulu tuh awal mula Mas Farid jadi petani tuh modalnya dari mana? Ataukah langsung kerja sama gitu? Kalau kita dulu enggak, jadi saya itu dulu tanamannya lebih ke cabai. 2013-14 itu saya ke tanaman roti, cabai, bawang merah. Jadi kayak muter, nanamnya nggak langsung banyak, tapi bagaimana gitu ya? hampir 2 hari atau 3 hari kita harus punya panenan. Jadi kayak tumpang sari. Lah permodalannya itu kalau dulu cuma muter aja. Panen ini saya untuk modal ini lagi, jadi kayak terus berlanjut. Tapi setelah sekarang lebih nyaman ke apa ya, masa harus mengolah terus tiap 2 bulan ataupun 60 hari kalau bawang merah ataupun cabai itu. Saya lebih ke ini ke tanaman tahun kayak buah. Jadi lebih waktunya lebih enak lagi, lebih leluasa untuk tanaman yang bulanan atau 3 bulan sekali, lebih ke padi organiknya. Itu lebih enak lagi juga. Jadi tanpa perawatan yang mungkin petani-petani harus menyepray berapa kali, mupuk berapa kali. Alhamdulillah sejak 2009 sampai sekarang saya sudah meninggalkan, khususnya di padi itu meninggalkan kimia sintetis. Jadi lebih budidayanya lebih ramah lingkungan. Jadi lebih enak. Tapi kalau untuk Taruna Tani itu terbentuknya tahun? Taruna Tani sendiri terbentuk di tanggal 20 Agustus 2022. Pencetus awalnya tuh Mas Farid? Bukan, lebih ke kayak program kolaborasi antara BPK Ormawa sama beliau-beliau penggagas pertanian di wilayah Gentungan. Karena keresahan regenerasi petani khususnya di desa Gentungan itu, yaitu tadi sekarang petani itu usianya udah di atas 50 tahun, bahkan di atas 60 tahun. Siapa sih nanti yang akan membawa ini? Itulah tercetus kelompok Taruna Tani. Kalau untuk anggota Taruna Tani sekarang ada berapa? Sekarang ada 18. Dan itu rata-rata umurnya? Paling muda 18 tahun. Oh, ada yang 15 tahun? 18 tahun. Sesuai tema kita ya Mas, anak muda itu di pertanian cocok atau teman angan-angan. Menurut Mas Farid sendiri, kalau banyak anak muda yang turun itu pertanian akan menjadi bagaimana? Kalau secara sudut pandang saya ya, kenapa Indonesia ini sebetulnya tanah kan subur, tanah batu dan kayu jadi tanaman lah. Iya betul. Kenapa anak-anak muda sekarang bertani aja larinya ke Jepang? Kenapa nggak di Indonesia? Itu suatu apa ya? Suatu problematika kalau menurut saya dari segi pemerintahan juga. Makanya pemerintah sebetulnya programnya bagus, tapi realisasinya, permainan di bawah-bawah itu yang kurang mendukung. Banyak sekali kan mahasiswa-mahasiswa dari penyuluhan, dari pertanian, dia enjoy di Jepang, dia di Korea juga bertani, berternak. Dan kenapa di Indonesia yang tanahnya subur seperti ini nggak bisa? Jadi lebih ke, ini kesempatan luar biasa untuk anak-anak muda. Jadi lebih ke
mau dibawa kemana dunia pertanian ini ketika nanti yang membawa ini anak muda itu sebenarnya peluang. Jadi kalau bapak-bapak saya dulu orang-orang desa itu biasanya kan tahunnya hanya menanam. Untuk urusan penjualan itu mereka kan lewatnya tengkulak. Nah ini kesempatan emas bagi anak-anak muda yang melek dengan teknologi sekarang. Jadi kayak pasar bebas lah, mau ekspor juga bisa. Nah itu kan tinggal anak-anak muda yang sekarang notabene udah mainnya Menggunakan udah teknologi, iya jadi bisa memasarkan lebih luas lagi, dan salah satunya bisa mendatangkan konsumen langsung itu tadi. Jadi yang perlu digarisbawahi sudut pandang sebetulnya. Jadi masih banyak anak muda itu ketika mendengar bertani itu taunya ya panas-panasan, berlumpur dan lain sebagainya, belum yang kayak smart farming sebetulnya. Jadi harus menghapuskan stereotip bahwa petani itu harus maju. Iya. Harus Makanya panas-panasan. kenapa yang dari PKP khususnya ya kan, itu kan punya MOU sama Desa Gentungan. Itu saya dulu itu sama Pak Hasim memang gimana ya, kenapa mahasiswa besok mau skripsi, mau menjadi sarjana pertanian, tapi ilmu pertanian menurut petani yang masih ilmu dasar itu belum menguasai. Bagaimana besok menjadi penyuluh untuk mendampingi bapak-bapak petani? Apa masih terus berlanjut untuk bertanya, sedangkan sudut pandang dari bapak-bapak petani yang ada di desa ketika mahasiswa datang atau dosen datang itu udah dianggap yang paling pintar sebetulnya. Tapi kenapa realitanya malah kebalik? Tapi lah itulah yang menjadikan kesempatan anak muda yang bisa menyerap ilmu yang lebih luas lagi nanti disebarkan untuk petani-petani yang ada di Indonesia. Apalagi untuk anak-anak muda yang perlu pendampingan. Yang saya alami di Desa Gentungan sendiri, adanya Taruna Tani itu, kalaupun tidak ada dari UNS, itu mungkin juga kita kesusahan untuk relasinya kurang luas, jadi lebih kayak sekup desa. Tapi ketika kita kolaborasinya, relasinya diperluas, ini luar biasa. Jadi tidak ada musuh, tapi malah kita rekan bisnisnya banyak. Kamu punya apa, saya punya apa. Itu jaringan yang luar biasa. Saling dikolaborasikan. Betul. Iya. Oke. Sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin ada closing statement dari Mas Wali untuk anak muda di luar sana. Ya, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia yang saat ini mungkin belum mencintai dunia pertanian, mari kita lanjutkan warisan tanah yang sangat subur di Indonesia ini. Jadi jangan malu, jangan gengsi menjadi petani. Kapan lagi kalau tidak anak muda ambil alih sekarang untuk dunia pertanian agar bisa maju seperti negara-negara yang lainnya. Wah, keren banget ini kata-katanya. Oke guys, sekarang waktu kita terbatas, jadi kita belum bisa ngobrol banyak lagi. Mungkin Mas Wali bisa datang kapan-kapan lagi ke podcast kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.